Shalom, selamat malam rekan-rekan pemuda sekalian, kaum bapak dan kaum lanjut usia yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita berkumpul bersama kembali untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini dari pagi sampai dengan malam hari ini. Pada saat ini Bapa, Alkitab kami telah terbuka, kami akan membaca firman-Mu, kami mohon penyertaan-Mu untuk dimampukan kami, untuk bisa mengerti dan memahami maksud dari firman-Mu pada malam hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini terambil dari 1 Samuel 17 ayat 48 sampai dengan ayat yang ke-58. Beginilah firman Tuhan. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya. Diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya. Maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya, diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda. Mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gat dan sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan di jalan ke Saraim sampai Gat dan sampai Ekron. Kemudian pulanglah orang Israel dari pemburuan hebat atas orang Filistin lalu menjarah perkemahan mereka. Dan Daud mengambil kepala orang Filistin yang dipancungnya itu dan membawanya ke Yerusalem. Tetapi senjata-senjata orang itu ditaruhnya dalam kemahnya. Ketika Saul melihat Daud pergi menemui orang Filistin itu, berkatalah ia kepada Abner, panglima tentaranya. "Anak siapakah orang muda itu Abner?" Jawab Abner, "Demi tuanku hidup ya Raja, sesungguhnya aku tidak tahu." Kemudian Raja berkata, "Tanyakanlah anak siapakah orang muda itu." Ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, maka Abner memanggilnya dan membawanya menghadap Saul. Sedang kepala orang Filistin itu masih ada di tangannya. Kata Saul kepadanya, "Anak siapakah engkau ya orang muda?" Jawab Daud, "Anak hamba tuanku Isai orang Bethlehem itu." Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Rekan-rekan muda sekalian, kaum bapak dan kaum lanjut usia, bacaan Alkitab kita pada malam hari ini oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Kemenangan Daud adalah Kemenangan Tuhan. Ada saatnya kita harus berhadapan dengan kesukaran teramat besar. Entah berupa penyakit yang tak kunjung sembuh, atau tekanan pekerjaan yang sangat berat dari atasan maupun orang-orang yang di dekat kita. Entah itu rekan sepelayanan, klien kita, tetangga yang sangat menjengkelkan, tetapi kita tidak bisa menghindar dari itu semua. Atau juga berupa kebiasaan buruk yang harus membelenggu. Kita ingin sekali menjauh, tetapi juga tidak bisa lepas. Semua itu membuat kita merasa kecil dan tidak berdaya. Malam hari ini, mari kita belajar dari sikap Daud melawan Goliat.
Kalau dilihat atau secara logika, ditinjau dari sudut manapun, Daud kalah. Daud, anak muda yang tidak berpengalaman dan berperawakan biasa, menantang Goliat, seorang raksasa Filistin yang gagah. Goliat, prajurit profesional yang gagah perkasa, memiliki kekuatan dan persenjataan yang tak tertandingi, memiliki baju sirah tembaga dan lembing tajam yang mematikan. Lalu Daud, seorang gembala kambing domba yang masih ingusan, hanya membawa sebuah ketapel ketika ia datang membawakan roti dan keju untuk saudaranya di medan perang. Tetapi ia tidak gentar sedikit pun ketika harus berhadapan dengan raksasa Filistin itu. Mengapa demikian? Karena Daud sadar bahwa ia tidak menghadapinya sendirian. Ada Tuhan yang siap menopang. Rekan-rekan muda sekalian, kaum bapak dan kaum lanjut usia, adalah hal biasa dalam sebuah pertempuran untuk menjatuhkan mental pasukan lawan dalam setiap pertempuran untuk sebelum bertempur. Ini yang disebut dengan taktik perang. Nah, pasukan Filistin tahu itu semua. Oleh karena itu, ia menempatkan raksasa di bagian paling depan dari pasukan mereka untuk membuat takut musuh mereka, untuk membuat ciut nyali mereka. Goliat yang paling besar adalah pemimpinnya, berada di barisan paling depan. Goliat menantang orang Israel bertarung, tetapi tidak ada yang berani menerima tantangannya. Bahkan Raja Saul pun dan segenap orang Israel sangat ketakutan. Saul dan seluruh orang penakut di dalam barisan Israel mungkin berkata seperti ini, "Wah, Goliat itu begitu besar dan tinggi sehingga aku tidak bisa mengalahkannya." Inilah ciri-ciri orang penakut dan pesimis. Akan tetapi bagaimana bagi seorang pemberani seperti Daud akan berkata seperti ini, "Wah, Goliat itu besar dan tinggi sehingga enak sekali membidiknya. Bidikanku pasti tidak akan meleset." Penakut dan pemberani, lihat betapa jauh bedanya. Lalu bayangkan betapa terkejutnya orang-orang ketika Daud mengajukan dirinya. Dari mana ia mendapatkan keberanian yang tidak dimiliki oleh para prajurit Israel yang lebih berpengalaman? Daud tidak takut kepada Goliat karena ia senantiasa mengingat-ingat akan kebesaran kuasa Tuhan dan campur tangannya di waktu-waktu sebelumnya. Pada 1 Samuel 17 ayat ke-37 menyatakan, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Pengalaman bersama Tuhan inilah yang mendorongnya untuk selalu berpikir positif dan bersikap optimis dalam menghadapi Goliat sekalipun. Optimis bukan berarti membanggakan diri atau takabur, tetapi sikap percaya diri yang positif karena tahu kepada siapa ia menaruh pengharapannya. Bagi sebagian orang besar, mereka hanya melihat Goliat, tetapi Daud melihat Allahnya. "Tuhan akan menyerahkan Goliat ke dalam tanganku," tegas Daud. Meskipun semua orang meyakini Goliat berada di atas angin, Daud percaya Allah jauh lebih besar. Pada pasal 17 ayat yang ke-40 mengatakan bahwa Daud mengambil beberapa batu untuk menjadi senjatanya.
Dia mempersiapkan 5 batu dengan iman bahwa Tuhanlah yang akan berperang bagi dia. Dia memilih 5 batu. Jika batu yang pertama gagal, masih ada 4 batu lainnya yang bisa ia gunakan sebagai senjatanya. Mempersiapkan diri dan mengandalkan Allah seharusnya berjalan secara bersama-sama. Ayat-ayat selanjutnya mengisahkan percakapan Goliat dengan Daud, di mana kalimat sangat indah dari Daud dicatat. Daud mengatakan bahwa dia datang dalam nama Tuhan semesta alam, Tuhan pemimpin ribuan pasukan malaikat. Inilah pernyataan iman yang sangat besar dari seorang Daud. Dia memiliki pengakuan iman yang tepat dengan reaksi dan tindakannya. Mengakui Tuhan sebagai panglima perang yang memiliki segala kekuatan, dengan keberanian dia mendatangi Goliat dan menantang dia. Iman, pengakuan di mulut, dan tindakan dengan utuh menjadi satu di dalam diri Daud. Daud gigih membela nama Allahnya, karena itulah ia pergi berperang melawan Goliat. Daud menyatakan kegigihan yang besar untuk nama Tuhannya. Maka seruannya pada ayat 45 sampai dengan 46 menjadi proklamasi iman yang membangkitkan semangat orang Israel. Lalu hal berikutnya mengenai keagungan karakter Daud. Apa yang dia perjuangkan hanya untuk membuktikan satu hal, yaitu supaya segenap jemaat tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan senjata manusia. Dia tidak bertarung untuk membuktikan diri, dia tidak perlu merasa mengalami pembuktian yang menunjukkan pencapaiannya di mata seluruh umat Tuhan. Dia tidak sedang memamerkan kemampuan guna menunjang prestasinya. Daud hanya menginginkan seluruh orang tahu bahwa Tuhanlah yang menolongnya. Maka Tuhan menyertai Daud. Daud maju dan membunuh orang Filistin itu dengan cara yang sangat tidak biasa di dalam peperangan. Hanya dengan sebutir batu yang dia lontarkan ke kening raksasa itu, dan iman Daud terbukti benar. Lalu ayat 50 mengatakan bahwa Daud membunuh Goliat tanpa pedang di tangan. Daud mengimani hal ini dan membuktikannya di dalam tindakannya. Kemenangan Daud atas Goliat diperoleh karena imannya kepada Allah yang telah diuji dan dibuktikannya dalam hidupnya. Kita dapat menemukan 5 faktor khusus yang menghasilkan kemenangannya. Yang pertama, Daud mengasihi Allah yang membuatnya senantiasa mencari Allah dan wajahnya. Lalu yang kedua, Daud bersemangat dan sangat memperhatikan kehormatan Tuhan Allah Israel. Ia menyadari bahwa Goliat bukan saja menantang bala tentara Israel, tetapi Tuhan yang Maha Kuasa. Yang ketiga, kepercayaan Daud akan kuasa Tuhan telah diperkuat oleh imannya, oleh ingatannya akan masa-masa sebelumnya ketika ia berdoa dan mengalami kelepasan dari Allah. Hal yang keempat, Daud tidak mengandalkan dirinya, tetapi mengandalkan Allah dalam mengalahkan Goliat dan orang Filistin. Lalu yang terakhir, Roh Tuhan turun dengan kuasa di atasnya manakala anak-anak Allah menghadapi persoalan dan situasi yang tampaknya tidak dapat diatasi. Maka raksasa-raksasa tersebut dapat dikalahkan jikalau kita menggunakan iman seperti Daud dan bersandar kepada kuasa Roh Kudus. Rekan-rekan pemuda, kaum bapak dan kaum lanjut usia, saat ini kita juga diperhadapkan
bukan dengan perang seperti yang dialami Daud. Namun demikian, kita sedang berperang di tengah medan kehidupan. Kita berjuang untuk bisa berkarya dengan optimal dalam banyak hal. Tolok ukur untuk sebuah karya diukur dengan kecanggihan sebuah alat. Semakin canggih dan lengkapnya alat itu, maka semakin berhasil. Tetapi firman kita pada malam hari ini mau mengingatkan kita bahwa kompetensi seseorang tidak ditentukan oleh kecanggihan sebuah alat. Berkarya secara optimal dengan kompetensi yang mumpuni tidak ditentukan dengan peralatan canggih, melainkan oleh Tuhan dan karena kegigihan kita untuk terus berlatih. Seperti Daud yang mengalahkan Goliat hanya dengan sebutir batu. Mari bersama-sama kita diajak semakin gigih berkarya dalam keyakinan, karena Tuhan selalu beserta kita di dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.